Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, mengaku tidak khawatir dengan proses adaptasinya di skuad Garuda. Salah satu alasan utamanya adalah dukungan dari rekan setimnya, Sandy Walsh. Jelang latihan di Stadion Madia, Minggu, 8 September 2024, Paes mengungkapkan bahwa Sandy Walsh adalah mentornya selama proses adaptasi. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam belajar bahasa Indonesia, Sandy selalu ada untuk membantunya. Selain menggunakan buku sebagai referensi, Paes mengandalkan Sandy sebagai mitra belajar. Hubungan dekat mereka membuat Paes merasa nyaman dan lebih cepat memahami karakter Timnas Indonesia. Pada laga melawan Arab Saudi, Sandy Walsh dan Martin Paes menunjukkan penampilan gemilang. Sandy berhasil menjadi salah satu bek yang sukses menghentikan serangan-serangan lawan, sementara Paes tampil sebagai pilar utama di bawah mistar gawang. Paes melakukan 2 penyelamatan luar biasa, termasuk menggagalkan penalti dari Salem Al-Dausari dan tendangan jarak dekat Feras Albrikan, yang memastikan hasil positif bagi Timnas Indonesia. Dengan dukungan dari Sandy Walsh, Martin Paes semakin percaya diri menjalani perannya di Timnas Indonesia. Kapten tim Australia, Matthew Ryan, memberikan komentar jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matthew Ryan, penjaga gawang berpengalaman yang kini bermain untuk AS Roma, mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan kekuatan Timnas Indonesia. Meski pernah mengalahkan Indonesia 4-0 di Piala Asia 2023, Ryan menilai kali ini situasinya berbeda. Pada awal tahun ini, kedua tim pernah bersua di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, Timnas Indonesia harus takluk dengan skor telak 0-4. Namun, Ryan menegaskan bahwa laga kali ini tidak akan mudah bagi Australia, terutama karena perubahan signifikan dalam skuad Indonesia. Ryan mencatat bahwa aroma Belanda di Timnas Indonesia kini semakin kuat. Pada pertemuan sebelumnya, ada 6 pemain diaspora dari Belanda yang memperkuat Indonesia, seperti Mark Klok, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Kini, jumlah tersebut bertambah dengan kehadiran pemain-pemain seperti Nathan Choeaon, Jay Itzes, dan Martin Paes. Ryan yang pernah bermain di Belanda bersama AS Alkmaar, menyadari betul kualitas sepak bola Belanda. Ia menyoroti bagaimana pemain-pemain asal Belanda sangat mengandalkan teknik dan permainan modern, yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Australia. Kami tahu bahwa mereka akan memiliki kualitas yang dapat merugikan kami jika kami tidak bermain dengan baik, ujar Ryan. Ia menambahkan bahwa Australia harus fokus pada performa mereka sendiri dan tidak memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mengeksploitasi kelemahan mereka. Laga antara Indonesia dan Australia ini tentu akan menjadi pertarungan sengit yang tidak boleh dilewatkan. Kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan pada Selasa malam nanti di Stadion Gelora Bung Karno. Terus ikuti perkembangan terbarunya hanya di sini. Persiapan Timnas Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi semakin menarik. Pasalnya, skuad Australia mengalami perubahan mendadak menjelang laga penting ini. Australia, yang dikenal dengan julukan The Socceroos, sedang berada dalam tren negatif setelah kalah mengejutkan dari Bahrain di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pertandingan tersebut, mereka juga harus kehilangan striker Kusini Yengi akibat kartu merah. Sebagai langkah perbaikan, pelatih Graham Arnold memutuskan untuk melakukan perubahan signifikan dalam skuadnya. Yengi dicoret, dan sebagai penggantinya, Arnold memanggil striker dari Liga Denmark, John Iredale. John Iredale, penyerang berusia 25 tahun yang bermain untuk Aalborg BK, kini menjadi pilihan baru. Iredale lebih berpengalaman dibandingkan Yengi, dengan catatan bermain di berbagai liga Eropa sejak usia muda. Dia telah tampil dalam 8 pertandingan musim ini, sedangkan Kusini Yengi baru 2 musim bermain di Liga Inggris. Meskipun Iredale memiliki pengalaman lebih, Yengi masih unggul dalam hal produktivitas gol dengan 17 gol dalam 3 musim terakhir, dibandingkan 13 gol yang dicetak Iredale. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Lini belakang Garuda harus ekstra waspada menghadapi penyerang baru The Socceroos.
Hasil imbang 1-1 antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah mengejutkan banyak pihak. Bermain di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan kekuatannya yang membuat Asia kini menaruh perhatian besar. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen, meski kemudian Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Penyelesaian penalti oleh Martin Paes menjadi salah satu momen krusial yang memastikan skor imbang 1-1. Sorotan atas penampilan Indonesia tidak hanya datang dari Asia, tetapi juga dari negara tetangga, Vietnam. Media lokal Vietnam, Dan Tri Vien, menyebut bahwa sepak bola Indonesia telah membuat seluruh Asia ketakutan dengan potensi luar biasa yang mereka tunjukkan. Mereka juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia bukan unggulan, hasil imbang ini membuktikan kekuatan dan perkembangan signifikan skuad Garuda. Salah satu bek Arab Saudi, Sultan Al-Ghanam, mengakui bahwa hasil ini bukan karena timnya tampil buruk, tetapi karena Indonesia bermain dengan luar biasa. Ia mengungkapkan kekagumannya atas perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya setelah anak asuhnya berhasil meraih hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat dini hari, menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia tidak gentar meski bermain di kandang lawan. Indonesia berhasil mencuri gol lebih dulu lewat aksi Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama melalui gol Musab Al-Juair. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 1 poin, sama dengan Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Meski hasil ini baru langkah awal, Shin Tae-yong mengaku sangat puas dengan performa yang ditunjukkan para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan ini menekankan bahwa kepercayaan yang ia berikan kepada para pemain dibalas dengan penampilan yang solid. Shin menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki tujuan yang jelas di putaran ketiga kali ini. Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia untuk menempati posisi ketiga atau keempat di klasemen akhir. Jika target ini tercapai, skuad Garuda akan melaju ke putaran keempat dan masih berpeluang untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan kepercayaan diri tinggi dan kerja keras, Shin Tae-yong yakin bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam dalam kualifikasi kali ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memilih bersikap realistis mengenai target di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup yang disebut sebagai grup neraka, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi ketiga atau keempat.